Ngomong soal perang ini, Ustaz Ali, ini ada yang menarik. Kenapa? Karena ternyata perang antara Iran yang saat ini terjadi dengan Israel itu ternyata kalau kita melihat sejarah ya, dari sejarah kitab-kitab perjanjian lama, baik itu kitab Taurat dan kitab perjanjian lama ya, dari kitabnya orang Yahudi, kemudian dari kitabnya orang Kristen, yaitu perjanjian lama, kemudian Tanakh ya kalau dia di Tanakh, dan juga di dalam Al-Quran ternyata nama negara Iran itu disebut-sebut. Ini menariknya ya, karena ternyata negara Iran itu disebut-sebut di beberapa kitab suci terdahulu, dan ini ada hubungannya dengan orang-orang Yahudi. Ya, awal-awal. Betul ya, silakan Ustaz. Ya, pertanyaan Pak Edi ini penting untuk kita diskusikan karena ini bukan bicara persoalan era kekinian, ini juga bicara masa era pergemilangan masa lampau. Karena kalau kita bicara mengenai soal kejadian yang baru terjadi sekarang, perang Israel dan Iran, itu bukan muncul tiba-tiba, itu ada kaitan dengan rentetan peristiwa masa lampau. Dan itu terabadikan bukan hanya dalam kitab sejarah, tetapi juga terabadikan di dalam kitab suci. Kalau kita membaca dokumen sejarah misalnya, dokumen yang ditulis oleh Herodotus. Herodotus itu seorang sejarawan Yunani abad ke-5 sebelum Masehi. Dia telah menulis satu kata kunci dengan istilah Persioi. Kalau disebut dengan istilah Persioi, itu menunjuk pada satu kawasan yang disebut Persia sekarang. Karena istilah Persioi dalam bahasa Yunani itu kawasan Iran yang sekarang kita ikuti perkembangannya itu. Jadi Persia ini sama dengan Iran? Jadi kalau disebut Persia, itu sama dengan Iran. Nah, istilah Persia atau Persioi itu khas istilah yang dipakai dalam tradisi kesusastraan tradisi Yunani. Sedangkan istilah Iran sebetulnya yang tepat itu bukan Iran. Itu bahasa kita, bahasa Indonesia. Yang benar, cara pengucapan yang benar itu adalah Iran. Iran itu kalau dalam bahasa Sanskritnya disebut Aryan. Kita menyebutnya Arya. Jadi itu bangsa besar. Ini bangsa intelektual tinggi. Makanya kalau kita sebut Jerman itu kan bangsa Arya. Orang-orang Hindustan itu bangsa Arya. Orang-orang Pakistan itu bangsa Arya. Orang-orang Afghanistan itu bangsa Arya. Termasuk orang Iran itu bangsa Arya. Jadi kalau secara bahasa Iran dan Aryan itu satu makna. Persia juga ya. Kalau disebut Persia itu khas tradisi bahasa Yunani. Tapi itu sebetulnya tidak ada pertentangan dan tidak ada perbedaan makna. Yang jelas itu menunjuk pada satu komunitas yang memiliki peradaban tinggi di masa-masa kuno. Dan sampai sekarang masih kita bisa saksikan itu. Bahkan ini merupakan bangsa yang tak pernah terkalahkan bila dikaitkan dengan bangsa Israel. Ini menarik kan? Bangsa Israel pernah jatuh ya? Bangsa Israel itu pernah dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Bahkan diusir. Bahkan mengalami yang namanya diaspora. Sampai ke kawasan Babel, ditaklukkan oleh Nebukadnezar. Yang kita sebut dengan istilah Babilonia, kawasannya. Yang dituang ke Babel itu. Ya, baru kemudian ditaklukkan oleh Persia. Jadi Babilonia itu ditaklukkan juga oleh Persia, oleh Iran, pada masa sekarang disebut Iran. Dan ketika orang-orang Israel dibuang ke tanah Babilonia, maka atas restu dari Raja Darius, Raja Kores, bahkan lebih tepatnya Raja Kores, memberikan izin. Raja Kores itu Raja Persia, untuk dipulangkan kembali ke Israel. Maksudnya dipulangkan kembali ke tanah Palestina untuk membangun Bait Suci yang kedua. Jadi ceritanya, kalau kita lihat dalam Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, atau kita sebut kitab-kitab perjanjian lama, tidak ada cerita bangsa Persia atau bangsa Iran ditaklukkan oleh Israel. Oh, tidak pernah? Tidak ada cerita. Justru orang-orang Israel berada dalam kekuasaan Persia. Dan kita tahu dalam kitab Esther misalnya ya. Pak Edi bisa cek dalam kitab Esther. Kitab Esther pasal 1 ayat 1. Kitab Esther pasal 1 ayat 1. Pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Itu merupakan sebuah dokumen yang valid berkaitan dengan kekuasaan Persia. Jadi kekaisaran Persia atau Imperium Persia atau Imperium Iran atau Aryan itu bukan satu kawasan terbatas, tapi mulai dari kawasan yang disebut India sampai Ethiopia. Itu bukan imperium yang ecek-ecek. Itu imperium besar. Itulah sebabnya diabadikan dalam kitab Esther. Kalau kita cermati ya, ada satu rabi besar yang tentu saja Pak Edi sering mendengar nama rabi besar ini. Namanya adalah Rabbi Sahavia Gaon. Ini tokoh yang sangat sentral dalam tradisi Yahudi. Ketika menerjemahkan ayat ini, dia menuliskan demikian. Waka dialah Ahasiweros yang telah memerintah minal Hindi ilal Habasyah, dari tanah India sampai kawasan Ethiopia. Bayangkan, Ethiopia itu kawasan Afrika, ya. Sedangkan yang disebut India itu kawasan Asia bagian paling selatan. Itu kalau kita lihat geografi peta yang melibatkan kawasan besar, berarti ini bukan imperium kecil, ini imperium besar. Ya, itu kita cuma mengenal imperium Romawi, Yunani ya. Imperium Romawi dan imperium Persia itu dua kekuatan adidaya pada masanya. Dan itu diabadikan dalam Quran. Makanya kalau kita lihat di dalam Quran itu ada dua imperium besar. Dalam surat Ar-Rum itu kan bicara mengenai Romawi, itu berhadapan-hadapan dengan Persia. Dan di dalam tafsir Al-Quran, memang orang-orang Iran pada masanya itu disebut dengan orang-orang Majus, orang-orang Majusi. Itu disebut Yesus juga sering menyebut. Dan itu juga disebut di dalam kitab Perjanjian Baru. Kalau kita lihat dalam Injil Matius juga menyebut orang-orang dari Majus, itu dari Persia. Dan kalau kita lihat dalam kitab Perjanjian Lama, juga disebutkan Ahasiweros raja besar dari kekuasaan Imperium Persia. Jadi kalau begitu, dengan bahasa sederhana, tidak ada cerita
Namanya Israel itu menang melawan Persia. Justru Persia menaklukkan Israel ya. Bahkan orang-orang Israel saat itu dilindungi oleh Persia, disuruh pulang. Itulah sebabnya berada dalam kekuasaan orang Persia. Betul. Jadi secara image, ini kalau saya bicara image, kalau sudah ada fakta, kitab suci menulis, dan ini bukan hanya soal politik, ini bukan hanya soal budaya, tapi mengenai kitab suci Yahudi sendiri, yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Yeremia itu kan Nabi Bani Israel, tapi menulis kitab suci yang disebut surat Yeremia atau kitab Yeremia, kemudian kitab Melachim, Raja-Raja, dan juga kitab Kinot, yang disebut kitab Ratapan, itu ditulis di mana? Ditulis di kawasan Persia. Atau ditulis di kawasan Iran. Berarti kitab-kitab itu ditulis di Iran? Saya bacakan ya. Ini kita bisa konfirmasi, itu termaktub di dalam kitab yang namanya Talmud. Pak tahu kan Talmud? Apa itu Talmud? Ya, itu kitabnya orang Yahudi yang tidak tertulis. Biasanya di... Jadi, apa itu? kalau kita sebagai Muslim, ada yang disebut hadis. Orang Yahudi itu menyebutnya Talmud. Ya. Kalau Quran itu sebanding dengan kitab Tanakh atau Taurat yang tertulis. Jadi kalau Talmud itu sebanding dengan kitab hadis dalam konteks Islam. Di dalam kitab Talmud yang disebut kitab Baba Batra, itu ada penegasan begini. Ini teksnya ya, tertulis demikian. Jadi kitab Ratapan, kitab Raja-Raja, baik Raja-Raja 1 maupun Raja-Raja 2, ataupun kitab Yeremia, itu ditulis di kawasan Persia. Dan itu termasuk di dalam kitab apa? Talmud Baba Batra. Ditulis di Iran sana berarti? Berarti secara psikologis, orang-orang Yahudi itu berhutang budi kepada negara Iran. Hutang budi, sekaligus hutang nyawa. Iya, soalnya dilindungi kan waktu Dilindungi disuruh kan? Kalau nggak ada orang-orang Iran, nggak ada orang-orang Persia, orang-orang buangan masih di Babel dia. pasti dia akan terserak terserak kemana-mana. Itulah sebabnya bait suci yang kedua itu dibangun atas izin dari Raja Persia. Dilindungi, disuruh pulang, suruh bangun bait suci. Nah, itulah sebabnya ini penting untuk dicermati. Nah, itu juga terpisah ini pasal 4 ayat 1. Coba baca yang poin ke ayat 3 ya. Tapi nah, ini soal kisruh politik pada masa itu. Tapi di sini sudah ada informasi yang jelas bahwa kekuatan Persia itu tak tertandingi. Kekuasaan Iran tak tertandingi. Bahkan di sini menyebutkan nama Ahasiweros kan? Pada zaman pemerintahan Ahasiweros. Tadi kitab Ester pasal 1 ayat 1, kekuasaan Ahasiweros dari mana? Dari India sampai wilayah Ethiopia. Itu kalau kita lihat ayat ketiga ini, itu menceritakan bahwasanya orang-orang Israel akan membangun bait suci kembali atas perintah dari negeri Persia. Raja Kores. Artinya apa? Ada hutang budi ya? Iya. Betul-betul hutang budi. Jadi kalau ada orang yang tidak paham Iran, tidak paham Persia, berarti mereka nggak paham kitab suci sebetulnya. Minimal ya, orang-orang Yahudi sekarang kalau membaca kitab sucinya sendiri, itu gemeter sebetulnya. Dia bergetar hatinya dan sekaligus bergetar psikologinya. Kenapa? Ini bukan bangsa sembarangan yang dihadapi. Kalau ini bangsa yang demikian tinggi intelektualitasnya dilawan, kira-kira mereka akan mendapatkan kemenangan atau kehancuran. Iya. Soalnya keberadaan mereka pada mulanya orang-orang Israel ini dilindungi oleh orang-orang Persia. Dan ini bukan hanya soal politik masa lampau, tapi kalau kita lihat kitab perjanjian lama atau yang disebut Tanakh, Torah, Nevi, Turim, bahasa Ibrani itu yang kita kenal ditulis bahasa sebagai bahasa suci. Orang-orang Kristiani itu kan bangga dengan bahasa Ibrani. Tapi ingat, bahasa Ibrani yang termaktub dalam kitab perjanjian lama itu dipengaruhi bahasa Parsi. Dipengaruhi bahasa Persia. Kata-katanya, kalimatnya banyak dari Persia gitu. Betul. Dan itu sudah saya tulis dalam buku saya, Aryo-Semitic Theology ini. Oh, ini bukunya. Iya, yang satu dalam bahasa Inggris. Jadi, dalam riset yang saya lakukan ternyata bahasa Ibrani itu tidak murni, tapi justru dipengaruhi dari bahasa Parsi. Bukankah Iran itu bahasa Arab? Bukan. Oh, bukan. Jadi nanti saya tunjukkan ya, tapi saya berikan gambaran sekilas. Pak, ini kalau lihat teks ini, ya, teks ini. Tulisannya Arab kan? Tapi sebetulnya ini bukan bahasa Arab. Ini bahasa Parsi. Bahasa Persia, bahasa orang Iran. Ini kalau dibaca, Masdo Baraye Asr Jadid. Masdo Baraye Asr Jadid. Mirip nggak dengan bahasa Arab? Masdo itu bukan bahasa Arab. Baraye juga bukan bahasa Arab. Itu bahasa Parsi. Asr Jadid itu bahasa Arab. Jadi ada sekarang campuran pengaruh bahasa Arab juga dalam bahasa Parsi. Tapi tidak ada cerita bahasa Parsi dipengaruhi bahasa Ibrani. Tapi justru bahasa Ibrani dipengaruhi bahasa Parsi. Nah, saya berikan contoh. Bagaimana sih bahasa Parsi itu? Ini ada contoh misalnya. Kalau bahasa Arab kan jadi ab. Ini pader. Kalau bahasa Parsi, bahasa Iran, bahasa Persia, ibu itu mother bahasa Inggrisnya. Jadi memang ini bangsa besar. Ini bangsa apa ya? Bisa dikatakan bangsa Indo-Eropa sebetulnya. Tidak ada kaitan dengan bangsa Arab. Jadi meskipun ditulis dalam huruf Arab sekarang, tapi sebenarnya mereka itu bukan rumpun orang-orang Arab. Rumpun Timur Tengah itu bahasa sendiri, sejajar dengan bahasa Sanskrit. Makanya dalam bahasa Sanskrit itu ada mater, itu artinya ibu. Dalam bahasa Parsi, mother. Dalam bahasa Inggris, mother. Dan ini merupakan bukti yang sangat konkret. Jadi bahasa Parsi itu sebetulnya bahasa kuno yang sangat kuno, dan itu mempengaruhi bahasa-bahasa dalam bahasa Timur Tengah, termasuk bahasa Ibrani. Dan kalau kita lihat, saya sudah tuliskan di buku saya ini, kalau kita lihat perjanjian lama, itu pengaruh bahasa Aram ada, pengaruh bahasa Akadia ada, pengaruh bahasa Koptik ada, dan yang keempat jangan lupa, pengaruh bahasa Parsi ada. 4 bahasa utama itu mempengaruhi, membentuk bahasa Ibrani yang termaktub dalam Alkitab Perjanjian Lama. Itulah sebabnya kitab Talmud sendiri, ya kitab Talmud yang aslinya itu ditulis dalam bahasa Arab dengan huruf Ibrani, tetapi kosakata bahasa Parsi itu sangat kental. Itu kalau orang belajar Talmud, orang Yahudi sendiri belajar kitab Talmud hanya berbekal pengetahuan bahasa Ibrani atau bahasa Aram, itu nggak cukup. Dia harus belajar bahasa Parsi. Dia harus belajar mengerti bahasa Aryan, bahasa Arya, dan itu bahasa Farsi. Jadi yang tepat itu bukan Parsi sebetulnya, Farsi. Karena kebanyakan huruf A itu dibaca O. Misalnya imam dibaca imam,
ayat dibaca oyot. Ya, jadi saya pernah tuliskan di sini ada teks Quran terjemahan bahasa Parsi itu di kitab Al-Quran ya, surah ke-6 ayat 74. Itu terus begini. Ya kun waqtiroke Ibrahim beh petaros Ozar. Tahu maksudnya? Jadi ayah Ibrahim itu bernama Ozar. Ibrahim beh petaros. Ibrahim ya beh petaros itu punya ayah, Petar. Punya ayah nama siapa? Ozar. Jadi tidak dibaca Azar tapi dibaca Ozar. Ya, gitu. Itu contoh konkret. Kalau versi ini kita lihat di dalam Al-Quran itu disebut sebagai apa ini? Majusi. Orang-orang Majusi. Orang-orang Majusi. Sama dengan perjanjian baru berarti. Ya, kalau perjanjian baru itu kan kita bisa lihat teksnya itu kan bahasa Yunani toh. Kalau kita lihat ya, bahasa Yunani, kitab perjanjian baru, itu kan tulisannya Yunani. Itu menggunakan sebutan Magoi. Magoi. Sementara kalau dalam istilah bahasa Arabnya disebut Majus. Jadi sebetulnya istilah Majus itu bukan asli bahasa Arab ini. Itu istilah bahasa Yunani yang diarabkan dari kata Magoi. Magos. Kemudian jadi Majus. Ya. Berarti menarik ini ya. Berarti saat Yesus lahir itu yang datang pertama kali orang-orang Iran berarti. Bayangkan ya. Jadi sebetulnya bangsa Israel nggak lepas dari Iran, nggak lepas dari Persia. Yesus sendiri juga nggak lepas dari Persia. Bahkan bahasa Ibrani sendiri tidak lepas dari pengaruh bahasa Persia. Farsi, bahasa Farsi. Biasanya kan terpengaruh bahasa Yunani, padahal ini lebih kuat lagi malah dari Persia. Karena perjanjian lama juga terpengaruh di situ. Ya. Dan kita lihat perjanjian lama begitu kaya, dan kita harus tahu bahasa Parsi itu dengan bahasa Sanskerta itu satu saudara. Tahu bahasa Sanskerta? Bahasa Sanskerta itu adalah bahasa yang dipakai kalangan Hindu. Iya, sampai hari ini ya, untuk kitab-kitab mereka ya. Nah, itulah sebabnya antara Hindu, Persia, Zoroaster ya, agama Zoroaster itu kan ada di Persia. Itu nggak lepas dari bahasa Ibrani dan tidak lepas juga dari tradisi Yunani. Dan kan secara teologis itu ada kesinambungan sebetulnya. Kalau kita berbicara soal bahasa ini, seringkali kita kan orang apa sih hubungannya bahasa dengan kekuatan negara yang besar? Itu kalau kita melihat, biasanya orang-orang Kristen kan bilang, kenapa kita perjanjian baru kok kita bahasanya Yunani? Soalnya yang menguasai orang-orang Yunani kala itu dan bahasa internasionalnya adalah Yunani. Ya, betul itu. Tapi jangan lupa, itu belum titik, itu baru koma. Ketika sebuah bahasa itu mempengaruhi bahasa lain, ya berarti bahasa itu adalah bahasa yang kuat. Betul. Berarti untuk mempengaruhi politik, sosial, ekonomi itu kan dari bahasa dulu. Makanya dulu saat Indonesia dijajah Belanda, banyak orang-orang berbicara dalam bahasa Belanda. Ya, betul. Kita mengenal Bapak Soekarno, kita membaca buku-bukunya, banyak tulisannya berbahasa Belanda. Berarti saat itu yang kuat adalah orang Belanda. Ya. Kita bisa baca peninggalannya dari tulisan-tulisan ya. Berarti menarik ini Ustadz Ali, jadi merefleksikan dari segi bahasa, sama pada masalah politik ekonomi sampai lebih besar ya. Jadi kalau begitu kesimpulannya, kalau bahasa Ibrani ada banyak pengaruh bahasa Parsi, kalau begitu yang lebih kuat bahasa Parsi atau bahasa Ibrani? Iya. Bahasa Parsi. Betul, berarti yang lebih kuat negara waktu itu Parsi. Bahkan para nabi Ibrani menulis kitab suci Ibrani dalam kekuasaan Parsi. Betul, bahkan mereka membangun bait suci atas restu dari Persia. Jadi bangsa Iran itu bangsa kuat. Kuat bukan hanya dalam soal peradabannya, kuat bukan hanya soal politiknya, kuat bukan hanya dalam soal saintifiknya, bahkan kuat dalam persoalan tradisi keagamaan. Ini jauh sebelum Islam lahir. Sebelum Islam lahir, maksudnya sebelum risalah Nabi Muhammad SAW, Persia itu kekuasaan besar, Iran itu kekuasaan besar. Saya nggak tahu kenapa sekarang lebih populer dengan istilah Iran. Tapi ini kalau dicermati, memang sengaja menggunakan istilah Iran untuk menunjukkan bahwa betapa besarnya power dari bangsa Aryan. Arya, bangsa Arya. Kalau kita menyebut Persia dengan Arya, kira-kira telinga kita itu lebih dahsyat mana cara mendengarnya? Arya. Langsung ke Jerman. Langsung Jerman. Nazi, pembasmi, Yahudi. Nah, itu jadi kayaknya ya, ini analisis politik sederhana. Kalau dulu orang-orang Yahudi itu mengalami genosida oleh orang-orang Jerman yang disebut Nazi, sekarang bagaimana yang terjadi? Dari suku Arya itu. Justru orang-orang Arya, orang-orang Aryon, orang-orang Iran, orang-orang Parsi justru bisa mengalahkan Israel sekarang. Dan itu menjadi trauma kan? Trauma masa lalu. Atau dia mau balas dendam? Nggak tahu saya. Soalnya kemarin ternyata bahasa Ibrani itu sangat tergantung dengan bahasa Persia, tergantung dengan bahasa Aryon, dan terbukti dalam kitab Talmud itu sendiri. Dan ternyata dari bahasa kita bisa melihat sejarah, ternyata bahasa itu juga mempengaruhi kekuatan suatu negara. Iya, jelas. Yang mengkooptasi. Betul. Termasuk bahasa kita kan, terkooptasi dengan bahasa-bahasa kolonial. Inggris sekarang. Inggris sangat kuat pengaruhnya. Belanda juga sangat kuat pengaruhnya dalam tradisi bahasa kita. Artinya apa? Kita berada di bawah. Sama dengan bahasa Ibrani. Jadi kalau ada orang mengatakan bahasa Ibrani bahasa kelas unggul, bahasa kelas utama, ternyata kalau diteliti banyak terpengaruh dengan bahasa Parsi. Lebih unggul bahasa Parsi. Dan di Al-Quran juga sudah menyebutkan mereka ini ya, kekuatan-kekuatan dari Majusi. Dan ternyata Yesus Kristus saat lahir juga didatangi orang Yahudi, orang dari Majusi, Persia. Ya, masalah. Jadi baik. Dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, bangsa Persia atau disebut sebagai bangsa Iran atau Aryon itu adalah bangsa penakluk, bangsa yang memiliki kejayaan di masa era pra-Islam. Bahkan bangsa Yahudi berada di bayang-bayang kekuasaan bangsa Persia. Dan itu fakta real yang termaktub dalam kitab Perjanjian Lama. Tidak ada cerita bangsa Yahudi atau bangsa Israel bisa menaklukkan bangsa Persia. Tapi justru bangsa Persia atau bangsa Iran yang sanggup untuk menaklukkan atau menguasai bangsa Yahudi itu sendiri. Saat itu membantu, bahkan membantu memulangkan kembali dari tanah pembuangan di Babel. Dan itu termaktub juga dalam kitab Perjanjian Baru ataupun kitab Perjanjian Lama. Artinya kitab suci membenarkan, mengkonfirmasi bahwa ini adalah bangsa besar. Bangsa Persia, bangsa Iran itu bangsa besar. Yang kedua, bahasa Ibrani sebagai bahasa suci yang sangat disucikan dalam tradisi Yahudi ternyata tidak steril dari pengaruh bahasa Persia.
Ternyata bahasa Ibrani berada dalam bayang-bayang bahasa Persia. Saya beri contoh sederhana. Di dalam kitab Daniel misalnya ya, untuk menjadi bukti. Ada istilah yang tertulis dengan huruf Ibrani, ya. Tetapi itu bukan bahasa Ibrani. Dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 5 ada istilah azanda. Azanda. Azanda itu bahasa Parsi yang arti harfiahnya sains atau ilmu pengetahuan. Sedangkan kalau bahasa Ibrani sendiri itu sebetulnya bukan pakai istilah azanda. Seharusnya pakai istilah da'at. Itu bahasa Ibrani. Tapi kenapa di dalam kitab Daniel tidak menggunakan istilah da'at bahasa Ibrani, tapi menggunakan istilah azanda. Itu bahasa Parsi. Berarti kitab Daniel itu terpengaruh dari bahasa Parsi. Oke. Contoh kedua, di dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 3 misalnya ada istilah partemim. Partemim itu bisa bermakna yang utama secara harfiah, partemim. Tapi itu kalau dicari bahasa Ibraninya, itu bukan asli bahasa Ibrani, tapi itu dari bahasa Parsi. Dari kata apa? Dari kata pratama. Pratama itu juga bahasa Parsi dan itu juga bahasa Sanskrit. Jadi sebetulnya kita bisa cari banyak istilah yang termaktub dalam kitab Perjanjian Lama yang kalau diobok-obok itu akar katanya berasal dari bahasa Parsi, bukan asli bahasa Ibrani. Artinya apa? Bahasa Ibrani itu sangat tergantung dengan bahasa Parsi sebagai bahasa penguasa pada masanya. Dan para nabi, ini sebagai konklusi, para nabi bangsa Yahudi, terutama Nabi Yeremia, menulis kitab Nabi Yeremia, menulis kitab Raja-Raja, menulis kitab Ratapan, justru di kawasan Persia atau kawasan Iran. Dan pengaruh bahasa Parsi sangat kuat di situ. Judulnya Aryo-Semitic Philology ya. The Semitization of Vedas and Sanskrit elements in Hebrew and Abrahamic text. Jadi ini karya Ustadz Menachem Ali dan masih dijual. Silakan Anda bisa beli buku ini kalau ingin memperdalam pembahasan kita malam hari ini. Tahun 2018 ini disusun tahun 2018, tapi ternyata kejadian lebih sekarang ya. Tahun 2025 ya ada kejadian yang menarik antara Iran dengan Israel ya. Jadi ya 2018. Ustadz Ali teringat dengan bukunya ini.